Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita akan berkisah atau bertutur tentang salah seorang Nabiullah yang dipuji oleh Allah Subhanahu di dalam Al-Quran, ya, tetapi tidak banyak kisah tentang beliau, alias tidak detail kisah tentang beliau, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan istri beliau yang pertama yaitu Sarah. Kami beri tema pada kesempatan ini adalah sedikit memang kisah tentangmu, ya. Namun banyak nabi dan rasul merupakan keturunanmu. Ya. Kenapa tema ini kami ambil? Karena sesungguhnya banyak di antara orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kebaikan yang sangat banyak, memiliki andil atau peran di dalam visi dakwah ini yang sangat besar. Tetapi di masyarakat atau di tengah masyarakat atau di publik, nama yang bersangkutan itu tidak cukup didengar atau dikenal oleh khalayak. Namun produk dari dakwahnya itu bisa saja kita rasakan melalui para kadernya, melalui para mutarobinya, melalui para murid-muridnya. Sehingga Islam, ya, bisa dirasakan kehadiran, dirasakan keindahan, dan juga dirasakan sebagai solusi di tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Maka pemirsa yang berbahagia, ya, saya akan memulai dengan pertanyaan dari seorang sahabat. Ada beberapa sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapakah orang yang paling baik. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi para sahabat kemudian mengatakan kepada Rasulullah, bukan itu yang kami maksud wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Innal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf, ya, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim, ya, alaihimussalam, ya. Di situ ada nama Nabi Ishaq alaihissalam yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai mata rantai lahirnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi umat manusia. Tetapi para sahabat ternyata bukan itu yang dimaksud dari pertanyaan siapakah yang paling baik. Maka Rasulullah SAW ketika disebutkan bukan itu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah dia termasuk orang Arab ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ya betul. Lalu beliau pun mengatakan atau bersabda, yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pemirsa, di sini ada 3 kelompok yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai orang yang terbaik, ya. Khususnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika makna takwa itu adalah orang yang terjaga hubungan baik, maka yang dimaksud orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bisa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua yaitu kelompok para nabi, ya, kelompok para nabi. Diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa yang terbaik di sisi Allah adalah disebutkan di situ ada Yusuf, ya, bin Yaqub, bin Ishaq, bin Ibrahim. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kepada pemirsa yang berbahagia bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai penghargaan, ya, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas ikhtiar beliau, ya, dalam menjaga iman, ikhtiar beliau di dalam menjaga amal, dan ikhtiar beliau di dalam mendakwahkan iman dan amal itu, serta memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mereka menolak dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kasih hadiah, ya, berupa kelahiran 2 orang putranya. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam dari rahim Hajar, dan yang kedua adalah putra beliau dari rahim Sarah yang bernama Ishaq
alaihissalam. Dan pemirsa, para nabi inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kelompok yang pertama yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat ya berada di jalan yang lurus, ya, shiratal mustaqim. Yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, 17 kali dalam sehari kita minta untuk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa di jalan yang lurus ini. Ya, dalam Quran surah Al-Fatihah itu kita senantiasa baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi golongan pertama yang Allah sebut yang diberi nikmat oleh Allah, ya, berada di dalam siratal mustaqim ini adalah golongan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik juga dalam hadis ini Rasulullah SAW sabdakan, ya, kelompok yang ketiga yang dimaksud sebagai orang yang terbaik atau termasuk dalam golongan orang yang terbaik adalah, ya, di antara kalian di masa jahiliyah itu terbaik, ya, dan di dalam Islam dia juga terbaik jika dia faqih dalam agama. Alias jika ada sekarang, ya, kita ketahui bersama, ya, ada semacam euforia, ya, kalau tidak bisa kita katakan sebagai sebuah perubahan besar-besaran di generasi Z, ya. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 90-an. Ada istilah hijrah. Banyak sekali kita dapati anak-anak muda sekarang hijrah, ya. Dari yang semula mereka memilih kehidupan yang bebas, kemudian mereka mendapati ada kenyamanan, ada kebahagiaan ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang yang mengatakan dirinya sudah hijrah itu lantas mereka, ya, bisa disebut sebagai orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang syarat yang ditentukan Rasulullah SAW, yang dimaksud orang yang terbaik adalah ketika dia di masa jahiliyahnya itu adalah orang yang terbaik, ketika dia hijrah kepada keislaman, maka syaratnya dia menjaga niat hijrahnya itu dengan senantiasa memperdalam ilmu agamanya itu, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab yang besar dari seorang yang hijrah itu adalah menetapi dan menepati apa yang sudah menjadi niat awalnya, itu hijrah total kepada Islam ini atau al-Islam ini. Maka pemirsa yang berbahagia, mari kita niatkan diri kita ini, ya, hatta kita merasa bahwa tidak seburuk mereka yang meniatkan diri berhijrah, tetapi senantiasa kita niatkan dalam diri kita ini, ya, setiap waktu kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah jika kita pada masa lalu melakukan perbuatan buruk, ya, hari ini dan yang akan datang kita akan perbaiki amalan-amalan kita. Dan apabila pada hari atau masa yang lalu kita beramalan sudah baik, mari kita tingkatkan kebaikan itu hingga senantiasa kebaikan itu menjadi kultur bagi kita, ya, menjadi ciri khas atau karakter diri kita ini yang akan bisa disaksikan oleh siapapun yang ada di sekitar kita ini. Pemirsa yang berbahagia, Allah Azza wa Jalla terkait dengan Nabi Ishak alaihissalam ini berfirman, ya, dalam Quran surah As-Saffat ayat 112-113, yaitu wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas shalihin wa barakna alaihi wa ala ishaqun wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya, maksudnya adalah Ibrahim, ya, dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Pemirsa, kami ingin sampaikan kepada kita semua faidah-faidah dari ayat ini, sehingga kita tidak kehabisan kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam ini, sehingga kita tidak bisa mengambil faidah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam ini. Karena sungguhnya dari ayat tersebut kita bisa dapati informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah bahwa kelahiran Nabi Ishak alaihissalam ini termasuk kejadian yang luar biasa.
ya, kejadian yang bahkan sangat luar biasa. Ya, dari mana kita dapatkan itu? Yang pertama, ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita menyampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam, ya, itu kita dapati bahwa yang menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam ini adalah langsung malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh ataupun dari kalangan Nabi itu mendapatkan informasi tentang kelahiran putra atau putrinya itu langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Hanya orang-orang tertentu atau Nabi dan Rasul tertentu yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan kelahiran putra atau putrinya. Ya. Misalnya adalah Sarah. Ya. Malaikat Jibril yang pada malam keberangkatan menuju ke kota Sodom itu mampir ke tempatnya atau ke rumah kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu menyampaikan langsung kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang akan kelahiran putranya dari rahim Sarah yang diketahui itu sudah sepuh, ya, 90-an tahun usianya, terus kemudian juga dikenal adalah perempuan yang mandul. Tetapi karena mereka berdua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang baik, keturunan yang soleh, maka doa mereka tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang demikian kritis, usia yang sudah sangat sepuh itu, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi kabar gembira dengan kelahiran putra yang bernama Ishak, sebagaimana yang kita bacakan ayat di depan tadi, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, ya. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Dari itu saja kita sudah bisa menangkap bahwa kelahiran Nabi Ishak ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa atau suatu kejadian yang luar biasa disebabkan karena ibundanya beliau itu dalam kondisi usianya sudah sangat sepuh, bapaknya sudah sangat sepuh, yaitu sekitar 100 tahun. Terus ibundanya ini adalah seorang yang mandul, alias kalau dalam logika kita yang sederhana, orang yang mandul itu sudah tertutup kemungkinan untuk mendapatkan momongan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan kekuasaannya atau maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika hambanya tidak berputus asa dari rahmat Allah, senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan dengan doanya, Rabbi habli minas solihin, ya, wahai Tuhanku anugerahkan kepadaku, ya, keturunan yang soleh. Maka Allah pun, ya, tidak mengabaikan atau tidak menyia-nyiakan doa para hambanya yang serius, yang tidak putus asa tersebut, ya, khususnya dalam hal ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau yaitu Sarah, ya. Kemudian pemirsa yang berbahagia, jarak antara kelahiran Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam ini antara kaum muslimin dan ahlul kitab, ya, itu bersepakat yaitu sekitar 13 atau 14 tahun, ya. Walaupun mereka memperselisihkan siapakah yang lebih dulu lahir, Ismail atau Ishak, ya. Siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan secara gamblang bahwa yang lahir lebih dulu 13 tahun, ya, lebih awal adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian diberitakan itulah yang kemudian disembelih oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di usia sekitar 13 atau 14 tahun itu. Maka informasi itu menolak anggapan atau dugaan orang-orang ahlul kitab tentang siapakah yang lebih dulu lahir dan siapakah yang disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan untuk mengambil faidah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam ini, bahwa sesungguhnya kelahiran seorang anak itu seharusnya memang menjadi kabar gembira bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka menikah itu tujuannya juga untuk melangsungkan atau melanjutkan keturunan, ya, melanjutkan eksistensi mereka, sehingga ketika seorang perempuan yang sudah bersuami itu mengandung, tentu itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri atau kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh suami dan istri tersebut. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah menunggu sekian lama, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada beliau dan istrinya
yaitu akan kelahiran putranya bernama Ishak alaihissalam itu, ya, yang memiliki ciri-ciri yaitu sebagai anak yang soleh, ya, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Saya ingin tambahkan dalam penjelasan ini adalah bagaimana kita menunjukkan kegembiraan kita akan kelahiran keturunan, ya. Jadi ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan terkait dengan kelahiran seorang anak ini, ya. Apabila ada seorang teman kita, saudara kita, atau siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia mendengar melahirkan seorang anak, maka seyukyanya kita mendoakan mereka bukan dengan ucapan selamat, ya, tetapi dengan doa, ya, lebih pantas kita ucapkan kepada saudara kita yang mendapatkan kegembiraan berupa anugerah lahirnya putra mereka, ya, sebagai generasi penerus mereka. Dan doa yang disunnahkan, ya, disepakati para ulama ada beberapa, ya, misalnya barakallahu laka fil mauhubi laka, ya, wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu, ya. Semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu, semoga kamu bisa mensyukuri sang pemberi, ya. Semoga cepat besar dan dewasa dan engkau memperoleh baktinya si anak tersebut. Jadi pemirsa, mari kita biasakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah ini, ya, sunnah-sunnah yang mengandung kebaikan untuk kita ini. Ya, misalnya kalau kita mendengar atau mendapatkan berita tentang kelahiran seseorang anak dari siapapun, ya, khususnya saudara-saudara kita seiman, maka alangkah baiknya bukan ucapan tahniah berupa selamat atas kelahiran putra kesekian-kesekian, tetapi baiknya kita mendoakan mereka dengan doa yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Mari kita biasakan doa-doa seperti ini, sifatnya spontan, dan mudah-mudahan spontanitas doa yang kita ucapkan ini justru lahir dari sebuah ketulusan hati kita, menunjukkan kegembiraan atas lahirnya salah satu generasi yang akan meneruskan cita-cita dari kedua orang tuanya. Ada juga redaksi doa ketika kita mendengar kelahiran seorang anak adalah ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, ya. Semoga Allah SWT menjadikan keberkahan atas engkau dan juga atas umatnya Muhammad. Yang dimaksud adalah semoga anak keturunan atau putra yang engkau lahirkan itu menjadi keberkahan, kebaikan untuk engkau sekeluarga dan juga untuk umatnya Rasulullah SAW. Tentu ketika keturunan kita ini menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita biasakan untuk melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pemirsa yang berbahagia, sunnah-sunnah seperti ini, nah, mari kita biasakan, ya, agar kita ini senantiasa merasakan kebahagiaan itu betul-betul lahir dari dalam diri kita, bukan karena sekedar faktor eksternal, ya. Lebih penting lagi karena dari faktor internal kita, ya, lahir dari iman kita, lahir dari kesabaran kita, lahir dari ketawakan kita, sehingga kegembiraan dan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bersifat kamuflase, ya, untuk menutupi persoalan dalam hati kita. Maka kemudian kita menampakkan wajah yang gembira, mendoakan saudara kita walaupun hati kita, dalam hati kita galau, ya. Nah, berbeda jika ucapan doa kita ini lahir dari sebuah keimanan yang penuh atau keyakinan yang penuh, ya, kesabaran yang terbaik dan juga ketawakalan yang semestinya. Insya Allah doa-doa yang spontan, ya, seperti misalnya kalau kita mendapati saudara kita melahirkan seorang anak atau mendapati keturunan, maka kita akan mendoakan mereka dengan tulus dengan doa barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib, ya, wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Mudah-mudahan kebiasaan ini senantiasa tertanam dalam diri kita. Dan ada juga terkait dengan kelahiran anak ini, ya, pemirsa yang berbahagia, kadang saking gembiranya kita lupa apa yang harus kita lakukan. Apalagi zaman ini, ya, biasanya kelahiran seorang putra itu tidak kita tunggui, atau oleh para suami itu tidak ditunggui, diserahkan sepenuhnya kepada bidan atau yang semisalnya. Beruntung kepada kita jika kita memilih rumah sakit atau rumah bersalin yang di situ mereka paham tentang apa yang harus dilakukan ketika anak itu lahir, ya. Tetapi jika kebetulan atau Allah takdirkan, ya,
tempat di mana anak kita lahir itu bukan tempat yang memahami atau paham tentang bagaimana sunnah-sunnah menghadapi kelahiran seorang anak, tentu kita harus mengupayakan sedapat mungkin agar pendampingan kepada kelahiran anak kita itu betul-betul maksimal, sehingga ada momen-momen tertentu ketika anak kita itu lahir, ya, kita bisa melaksanakan tuntunan ajaran Islam ini lebih baik lagi. Misalnya ketika anak lahir itu nangis, ya, maka disunnahkan kita, ya, memegang perutnya atau di pusarnya itu, lalu kita mendoakan kepada anak itu dengan doa, wa'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, menyelipkan dalam kisah Nabi Ishak alaihissalam ini, yang pertama karena kelahiran anak adalah kabar gembira oleh siapapun yang mereka mengharapkan kelahiran anak dari sebuah proses yang baik, yaitu pernikahan. Nah, maka di situ kita akan melanjutkan kebaikan-kebaikan ini dengan melakukan amalan-amalan, ya, atau sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan juga para ulama yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Seperti misalnya tadi, ketika anak kita lahir itu bukan wow, bukan amazing, bukan hebat dan seterusnya. Bahkan kemudian kita komentari mirip bapaknya, mirip ibunya. Mungkin itu iya, bisa kita katakan, tetapi ada yang perlu kita prioritaskan. Apa yang kita ucapkan ketika anak kita lahir. Maka setelah, ya, kita dapati anak itu lahir, ya, pegang di tali pusarnya, kemudian kita doakan, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Aku berlindung atau aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata yang buruk. Ya, binatang pengganggu bisa serangga-serangga yang mematikan seperti ular, seperti kalajengking, kelabang dan yang semisalnya. Nah, terus kemudian kalau pandangan yang buruk, ya, kita ketahui namanya adalah ain, ya. Itu bisa saja terjadi ketika ada orang menyaksikan anak kita ini memiliki kesempurnaan secara fisik, ya, ketika bayi, ya. Kesempurnaan secara fisik itu organnya utuh, ya, tubuhnya utuh, terus kemudian memiliki aura ketampanan, terus kemudian menyenangkan dan sebagainya, sehingga orang tertentu memandang dia itu ada dua kemungkinan, ya, sangat suka atau sangat benci. Ketika perasaan sangat suka dan sangat benci itu ditampakkan melalui mata dengan menunjukkan kekaguman yang luar biasa, ya, kita perlu hati-hati. Ya, bisa berkemungkinan pandangan mata yang seperti itu akan menyebabkan si anak itu sakit, ya, yang kita sebut dengan penyakit ain. Ya, Allah musta'an. Semoga Allah menolong kita dari situasi-situasi yang kita tidak paham tentang bagaimana seharusnya bersikap ketika seorang anak itu lahir. Ya. Dan berikutnya yang sudah masyhur kita ketahui tentang bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika anak lahir itu adalah pada hari ke-7 itu, ya, kita cukur rambutnya, kemudian kita khitan, terus kemudian kita sembelihkan kambing untuk akikoh bila laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Tetapi kalau tidak mampu, ya, 1 ekor pun cukup, ya. Afdol kambing jantan. Bila tidak ada kambing jantan atau tidak mampu kita membeli kambing jantan, maka cukup dengan kambing betina 1. Allahu a'lam bishawab. Karena Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Termasuk dalam proses kelahiran putra-putri kita ini, semampunya kita melaksanakan sunnah-sunnah, ya. Termasuk seperti akikoh tadi, kalau kita mampunya hanya dengan 1 ekor kambing betina, maka karena itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW, karena setiap anak itu yang terlahir itu tergadai, ya, dengan akikoh, maka bagus kita laksanakan semampu kita dengan mengakikohi dan kemudian kita beri anak yang baik, nama anak yang baik. Ada sebuah kebiasaan, ya, satu masyarakat mereka memilihkan nama anak itu adalah nama-nama yang keren, ya, seperti nama-nama artis misalnya, atau nama-nama barat, nama-nama orang Spanyol, Portugis yang menurut mereka sebagian keren, atau nama-nama orang Jepang, ya, dan sebagainya. Mereka hanya melihat pada aspek kerennya sebuah nama, tetapi lupa bahwa sesungguhnya ada aspek lain yang kita inginkan dari nama itu, yaitu doa, ya, harapan kita kepada anak yang kita beri nama tersebut, ya. Ya,
bisa jadi dengan doa yang kita berikan kepada anak dalam bentuk nama itu, maka setiap orang yang memanggilnya dengan panggilan yang sempurna itu bagian dari doa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan sebagaimana yang kita inginkan dari nama yang kita berikan kepada anak tersebut. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang perlu juga kami tegaskan atau tekankan dalam proses kelahiran anak ini, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, al-fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan al-fitrah, bermakna adalah al-Islam. Ya, nah ini karena kita belum lama atau belum jauh dari bulan Rajab yang kemarin, ya, sebagian dari saudara kita itu mengambil spirit bulan Rajab yang salah satu peristiwanya itu, sebagian ulama mengatakan ada peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab itu, di mana Rasulullah SAW dalam proses atau fase perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ya, itu ditawari malaikat Jibril alaihissalam, ya, dengan 2 cawan, satu cawan berisi air susu, yang satu cawan lagi berisi khamr, dan Rasulullah SAW pun memilih susu. Dan malaikat Jibril alaihissalam, ya, berkata kepada Rasulullah, engkau telah memilih yang benar, yaitu susu, ya. Jika engkau memilih khamr, maka umatmu akan dalam keadaan tersesat. Pemirsa yang berbahagia, ya, rahasia tentang susu ini memang luar biasa, ya. Malaikat Jibril menjelaskan tentang susu itu adalah simbol al-fitrah itu sendiri, ya. Simbol kesucian, simbol kebersihan, simbol al-Islam, ya. Maka ketika Rasul memilih itu, malaikat Jibril pun memujinya, engkau telah memilih yang benar, ya, yaitu al-fitrah tadi, ya, air susu itu. Jika engkau memilih khamr, maka sesungguhnya umatmu akan tersesat. Terkait dengan itu, pemirsa yang berbahagia, ya, sedikit kami sampaikan, memang susu ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia menjadi minuman pertama umat manusia, ya, air susu ibu, ya. Yang kedua, bagi mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga kekuatan tubuh, maka salah satu caranya adalah mengkonsumsi air susu tersebut. Dan Rasulullah SAW pun menyukai air susu, ya, khususnya air susu kambing. Jadi pemirsa yang berbahagia, ya, lepas dari itu, ya, bahwa kelahiran seorang putra ini menjadi satu fase atau tahap yang pertama yang sangat penting bagi setiap orang tua, agar mereka bisa melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak keturunan mereka. Sehingga pada satu masa tertentu ketika anak itu lebih memilih berpisah dengan orang tuanya, artinya tidak menerima apa yang menjadi tanggung jawab orang tuanya, itu mendidik anak untuk mempertahankan fitrah itu, maka orang tua pun berkemungkinan atau berpeluang untuk bisa terhindar dari sebuah tanggung jawab agar anak ini senantiasa berada dalam keadaan fitrah tadi. Tentu dengan syarat dia sudah melakukan ikhtiar dengan semaksimal mungkin, ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang berbahagia, kembali kepada Nabi Ishaq alaihissalam, ya. Beliau dalam ayat tadi, As-Saffat ayat 112, ayat 113 itu disebutkan bahwa beliau seorang nabi, ya, yang akan memiliki putra seorang nabi. Masya Allah, ya. Hadis tadi mengatakan bahwa sesungguhnya orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, 4 keturunan. Jadi buyut, kakek, ayah, dan anak, ya. Buyut, kakek, ayah, dan anak, atau kakek, ayah, anak, dan cucu. Semuanya nabi. Kemuliaan yang tidak ada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diberi oleh Nabi Ishaq alaihissalam. Beliau adalah mata rantai kedua setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian Nabi Ishaq, yaitu beliau sendiri, berikutnya ada Nabi Yakub putranya beliau, dan seterusnya ada Nabi Yusuf, ya, cucunya beliau. Dan Nabi ini adalah sebagaimana yang kita sudah sampaikan, ada golongan yang paling mulia di kalangan umat manusia, sebagaimana yang senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa itu, bahwa dimaksud mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berada dalam jalan yang lurus, itu adalah golongan pertama para nabi.
Dan ini diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nikmat apa lagi yang kita dapatkan kesempurnaan dibandingkan nikmat memiliki keluarga atau berada dalam keluarga para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ishak alaihissalam. Beliau adalah putra dari seorang nabi, seorang yang dicintai Allah, paling dicintai Allah sehingga bergelar Khalilullah. Ya. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu di antara dua yang akan menjadi teladan umat manusia ya, sepanjang zaman. Ya. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan ternyata berikutnya Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepada Sarah khususnya ya, Sarah dan Ibrahim pada umumnya, dan juga kepada Ishak yang dalam hal ini adalah yang akan melanjutkan estafeta kenabian dan kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa nanti dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam inilah akan lahir anak yang berikutnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi pemirsa yang berbahagia, tentu ini menjadi keinginan kita bersama ya, bahwa kita berharap keluarga kita atau keturunan kita ini ya bisa mewarisi iman kita, bisa mewarisi kebaikan yang kita perjuangkan. Tetapi sekali lagi bahwa iman itu tidak bisa kita wariskan ya, atau iman itu tidak bisa diwarisi ya. Yang bisa kita lakukan terkait dengan iman atau keimanan kita ini adalah berusaha untuk kita tanamkan ya semaksimal mungkin kepada keluarga kita dan kepada keturunan kita ini. Maka itu adalah pekerjaan utama dan pekerjaan yang tidak akan ada habisnya hingga ajal menjemput kita. Pemirsa yang berbahagia, mari kita senantiasa berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, hatta mereka sudah sepuh, hatta mereka sudah menyadari bahwa mereka adalah mandul, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hambanya itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita. Mari kita hindarkan rasa putus asa kita ketika tanggung jawab itu sudah melekat dalam diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek atau nenek, sebagai seorang ibu dan seterusnya. Itu adalah tanggung jawab untuk menetapkan fitrah anak itu, menetapkan keislaman anak itu, menetapkan keimanan anak itu ya, untuk mereka senantiasa merawatnya dengan sungguh-sungguh hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan kita mati dalam keadaan ada iman dan Islam dalam dada kita ini. Ya. Ada kaidah yang mengatakan bahwa sesungguhnya al-insanu abdul ihsan, bahwa fitrah itu juga bisa diterjemahkan dengan al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya kebaikan. Ya, dengan fitrah itu dia senantiasa akan memandu, menunjukkan kepada kebaikan. Sehingga nanti ketika ada ujian yang bersifat internal yaitu hawa nafsu, atau ujian bersifat eksternal dari syaitan maupun dari gangguan-gangguan yang akan membelokkan fitrah kita ini, itu adalah bagian dari jihad kita ya, jihad kita. Dan berikutnya Nabi Ishak itu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengulang ya, sebenarnya inti dari kisah para nabi dan rasul itu adalah kenabian dan kerasulan mereka. Karena sesungguhnya kenabian dan kerasulan ya, dari 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu sebenarnya ada mata rantai ya. Tidak hanya dalam aspek nasab, tetapi ada mata rantai dalam hal ya, keimanan yang pertama. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga adalah akhlak, dan yang keempat adalah karakter mereka. Dan yang semua itu ya, mereka saling ya, menyempurnakan ya, satu generasi kepada generasi atau satu nabi kepada nabi yang berikutnya, dan itu sempurna ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Maka pemirsa ya, kenapa kita memilih kisah para nabi ini untuk disampaikan dalam kesempatan pertemuan kita ini adalah agar kita mengetahui secara detail, secara sempurna tentang karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya itu bagian dari penyatuan karakter para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kita mendapati detail bagaimana karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan juga tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami apa yang mestinya kita pahami dari ajaran agama kita ini. Ya. Terutama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya lah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Ya, akhlak yang mulia. Artinya ada dalam diri kita ini potensi akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala
memiliki kehendak agar kesempurnaan akhlak kita ini seperti yang dikehendaki Allah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui kisah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan para nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk memudahkan kita menyerap contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kisah para nabi dan utusan Allah sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, di ayat yang awal kita sudah bacakan tadi adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan atau memberitakan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Nabi Ishak alaihissalam ini adalah termasuk dari orang-orang yang soleh. Pada pertemuan yang lalu ketika kita menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, jadi makna soleh ini adalah orang yang banyak manfaatnya atau bermanfaatnya. Dia berguna, dia berkompeten, ya, berbudi luhur, lurus, jujur, taat, alim, patuh, dan benar. Seorang nabi memiliki kesempurnaan akan hal itu. Ya. Seorang nabi itu hidupnya senantiasa bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Setiap nabi itu bukan hanya soleh untuk dirinya, tetapi mereka adalah muslih. Ya. Muslih. Orang yang menyuruh kepada kebaikan. Orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Orang yang senantiasa menginginkan kebaikan, tidak hanya kepada dirinya juga, tetapi juga untuk orang lain. Seorang nabi itu senantiasa berguna hidupnya. Seorang nabi itu senantiasa memiliki kompeten atau kompetensi yang dibutuhkan umat di mana mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kompetensi dalam hal ilmu, kompetensi dalam hal iman, kompetensi dalam hal akhlak, kompetensi dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia. Tidak ada cacat di antara karakter para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada sebagian berita, ada sebagian kisah yang menceritakan para nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang menampilkan keburukan yang ada pada diri nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita koreksi, ya. Cek and recheck, benar enggak bahwa seorang nabi itu memiliki kekurangan yang demikian fatal misalnya. Ya. Seperti misalnya nanti ada kisah Nabi Yakub, ya, putra Nabi Ishak, ya, yang mestinya dalam beberapa majlis taklim atau taklim yang terkait dengan kisah para nabi itu biasanya Nabi Ishak alaihissalam ini disambungkan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Dan sayangnya dalam kisah dua orang nabi ini diselipkan kisah-kisah yang Israiliyat. Kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, di mana ada beberapa karakter Nabi Yakub alaihissalam ini yang buruk di mata mereka, dan itu tidak layak disematkan kepada Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Nabi Ishak alaihissalam ini, beliau adalah berkompeten dalam hal apapun, ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan umatnya pada saat itu. Ya, kealiman beliau, ya, kemudian keyakinan beliau, dan juga keluhuran budi pekerti beliau itu luar biasa. Ya. Maka kalau diringkas bahwa karakter para nabi itu, para ulama sepakat, ya, bahwa karakter para nabi itu ada 4, ya. Yang pertama adalah siddiq, benar mereka. Yang kedua adalah amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, mereka senantiasa menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menutupi. Dan yang terakhir adalah mereka fatonah, cerdas. Tentu 4 sifat dasar para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu kemudian kita kembangkan kajiannya sehingga menjadi sebuah metode, menjadi sebuah cara, sebuah tujuan di mana pendidikan itu kita laksanakan, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa yang berbahagia, dan anak yang soleh ini atau keturunan yang soleh ini atau orang-orang yang soleh ini adalah menjadi doa yang khas atau khusus bagi kita umat Islam ini. Dan sudah dicontohkan para nabiullah, ya. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ishak alaihissalam, ya, ada Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama. Apa itu? Rabbi habli minas shalihin. Ya. Ya Allah, beri anugerah kami, ya, anak-anak yang soleh atau keturunan yang soleh. Jadi itu menjadi doa yang umum, ya, yang senantiasa dipanjatkan oleh umat Islam, ya. Maka mari kita
tetapkan doa ini dalam setiap kesempatan, walaupun barangkali ada sebagian dari kita ini yang sudah sepuh, yang tidak bisa lagi punya keturunan, tetapi doa itu bisa meliputi anak dan cucu kita. Kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa itu bisa mengenai kita, bisa mengenai anak kita, bisa mengenai cucu kita dan seterusnya. Kita berharap ya, dzurriyyah kita, keturunan kita ini adalah termasuk orang-orang yang Allah beri anugerah kesolehan atas diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan ternyata ya, doa untuk mendapatkan anak yang soleh ini adalah bagian dari keinginan doa kita ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena memang satu dari 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat itu adalah orang-orang yang soleh di antaranya. Pemirsa yang berbahagia, ya, dalam ayat yang sudah kita baca di awal itu juga mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hatta seorang nabi, yaitu belum tentu keturunannya itu akan menjadi orang yang baik. Disebutkan di sini ya, ada yang berbuat baik, tetapi ada juga yang zalim terhadap dirinya sendiri secara nyata atau dengan nyata. Artinya sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa seorang nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keturunan yang baik saja atau seterusnya baik, kecuali yang bisa kita sebutkan ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, suami, istri dan anak keturunannya atau anaknya, mereka semuanya akan masuk surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat satu ulama, karena kita dapati pada pertemuan yang lalu bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki 2 istri lagi setelah Sarah dan Hajar, yang kemudian juga melahirkan keturunan berikutnya. Tetapi dalam perkara ini adalah kita sedang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan ya, anak keturunan kita ini yang senantiasa menjaga fitrahnya atau keimanannya. Tetapi ada pula kemungkinan bahwa ada sebagian dari anak keturunan kita ini ya, yang menjauh dari fitrahnya. Mereka memilih untuk jauh dari fitrahnya. Mereka memilih untuk jauh dari keimanan dan keislaman itu. Seperti contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seberapa kuatnya Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada putranya bernama Kan'an ya, agar mengikuti milahnya bapaknya atau mengikuti ajaran bapaknya itu al-Islam, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam mendapati putranya yaitu Kan'an itu lebih memilih untuk menjadi bagian orang-orang yang kafir, menjadi bagian orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir bandang itu, dia lebih memilih untuk naik ke gunung, yang menurut logika Kan'an ini dia akan selamat dari terjangan banjir bandang itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berketetapan banjir bandang itu pun akan menutupi gunung tersebut, dan Kan'an putra dari Nabi Nuh alaihissalam itu pun akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Dan ketika Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Kan'an adalah keluargaku, Allah Subhanahu wa taala menolak anggapan itu, bahwa kita ini akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada sebagian kita ini ada yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ketika ayah beriman kepada Allah dan anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ terpisah besok di akhirat. Ya, demikian juga sebaliknya. Ketika orang tuanya kafir kepada Allah, sedangkan anak atau putranya itu beriman kepada Allah, maka besok di akhirat pun mereka akan berpisah dengan pisah selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ya keluarga yang akan senantiasa menjaga iman dan keislaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, sedikitnya kisah Nabi Ishak alaihissalam ini ya, sengaja kami tidak gandeng dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam karena kami ingin menyampaikan beberapa pesan yang tadi sudah kami sampaikan, agar faedah dari kisah Nabi Ishak ini bisa lebih khusus kita dapatkan untuk menjadikan sumber kita melakukan sebuah proses menjaga al-fitrah kita ini kepada keluarga kita ini. Ya. Mudah-mudahan ya, yang seperti itu senantiasa menjadi spirit kita. Nah, berikutnya adalah kita sampaikan tentang anak keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup ya, sekitar usia 120-an tahun, beliau Allah alam ya 140-160-an tahun, itu beliau
melamarkan untuk putranya Ishak alaihissalam ini seorang gadis bernama Rifqah, ya. Seorang gadis bernama Rifqah. Ya. Dan ketika itu si gadis ini usianya sekitar 40 ya, menurut riwayat dalam buku atau kitab Qasasul Anbiya ini. Nah, dan ternyata kita dapati bahwa menurut sebuah riwayat Rifqah ini, ya, ini mandul juga, masya Allah. Artinya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasangan yang berkeinginan untuk melanjutkan generasinya itu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyampaikan berita, atau Rasulullah SAW beberapa kali menyampaikan berita tentang bagaimana seorang atau sepasang suami istri diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkemungkinan untuk tidak mendapatkan keturunan. Ya. Apa yang mereka lakukan itu? Ternyata yang kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang kita sedang tuturkan ini ya, dari para kisah para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang sangat kita inginkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kepada apa yang kita inginkan itu yang tidak terlupa adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bisa atau mampu mengubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila kemandulan seseorang itu bagian dari musibah yang dia tidak harapkan, maka ikhtiar seseorang itu bisa tidak berguna, ya, kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang menetapkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sabda Rasul ya tentang doa ini adalah bahwa sesungguhnya ya, ikhtiar seseorang ya ketika menghadapi musibah itu tidak berguna kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Antara musibah dan doa itu nanti akan bertemu di langit. Musibah yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir buruk itu akan turun ke dunia. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka doa kita akan naik ke langit. Antara takdir Allah yang berupa musibah atau takdir yang buruk itu akan bertemu dengan kekuatan doa kita. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada 3 kemungkinan saja di situ. Ketika takdir Allah itu lebih kuat dari doa kita, alias doa kita ini tidak kuat, tidak kokoh disebabkan karena bisa jadi dasar kita berdoa itu tidak sekuat ya. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah itu, maka yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa kita. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sangat kuat ya, membersihkan diri kita ini dari perkara-perkara yang haram, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan yang penuh sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh doa tanpa putus asa, hatta ya belum ada tanda-tanda doa itu dikabulkan, mereka tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatnya doa ini akan mendorong takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah itu dan akan mengalahkan musibah itu dan doa kita menang. Maka di sini kita dapati Nabi Ibrahim dan Sarah berdoa seperti itu. Sekarang putranya bernama Ishak ya, yang merupakan hasil dari doanya Nabi Ibrahim dan istrinya itu kepada Allah. Kemudian Allah kasih hadiah berupa keturunan yang soleh berupa Nabi ya, bernama Nabi Ishak alaihissalam itu sekarang menimpa Nabi Ishak alaihissalam, dan beliau pun meniru bapaknya, tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keturunan dari istrinya ini. Semangat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dari doa Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya ini, Allah Azza wa Jalla pun memberikan kepada mereka 2 orang keturunan. Yang pertama adalah Aisu, kalau orang Arab menyebutnya Al-Ais ya, yang mengklaim atau yang disampaikan oleh para beberapa perawi itu adalah nenek moyang bangsa Romawi. Maka ada orang mengatakan bangsa Romawi itu adalah Ibnu Ishak atau anak keturunan Ishak ya, Bani Ishak namanya, Bani Ishak maksud saya. Jadi orang Romawi itu adalah Bani Ishak, anak keturunan Nabi Ishak alaihissalam ya. Ciri-ciri fisiknya seperti itu bisa kita lihat ya pada hari ini. Dan lahir anak yang kedua adalah Yakub ya, yang kelak akan dikenal dengan nama Israel ya, yang kepadanya Bani Israel menasabkan atau menisbahkan dirinya ya, dan anak keturunan kepada Nabi Yakub alaihissalam ini.
Maka pemirsa yang berbahagia, ya, apa yang kita tuturkan dari kisah Nabi Ishak alaihissalam ini, masya Allah, luar biasa. Sebuah perjuangan untuk meneguhkan al-fitrah atau keislaman yang ada dalam diri dan keluarganya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang wujud dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak harus ya kita tunggu di akhirat kelak. Di akhirat insya Allah ya Nabi kita Nabi Ishak alaihissalam ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia Allah tampakkan keridhaannya itu dengan dikabulkannya doa Nabi Ishak alaihissalam dan istri beliau, yaitu dengan lahirnya dua putra beliau bernama Al-Ais dan Nabi Yakub alaihissalam. Al-Ais bukan seorang nabi, adapun Nabi Yakub alaihissalam ini adalah seorang nabi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahu atau mengabarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Ibrahim dan Sarah ketika mereka bertamu ke rumah beliau ini. Maka pemirsa, nanti kita akan dapati bahwa setelah Nabi Yakub alaihissalam inilah maka menurunkan Bani Israel, di mana di kalangan Bani Israel ini banyak sekali nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa pada pertemuan kita kali ini kita beri tema ya sedikit memang kisah tentangmu wahai Nabi Ishak, namun banyak nabi dan rasul itu merupakan keturunan dari engkau wahai Nabi Ishak alaihissalam. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil sedikit banyaknya untuk mendapatkan faidah dari kisah para pembawa risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.